Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami satu hal penting yang seringkali dianggap sepele, yaitu pemeriksaan gula darah. Banyak orang yang datang ke klinik dan berkata, "Dok, saya sehat-sehat aja, saya nggak ngerasa ada yang salah." Tapi ketika kita cek, ternyata gula darahnya sudah jauh di atas normal. Bahkan beberapa di antaranya sudah masuk kategori diabetes tanpa mereka sadari. Kenapa sih bisa gitu? Ya, karena diabetes adalah penyakit yang berkembang secara perlahan, tapi diam-diam merusak tubuh dari dalam. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak orang yang hanya melakukan satu jenis tes, biasanya gula darah sewaktu, dan itu udah cukup menurutnya. Padahal untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi metabolisme tubuh kita, ada 4 jenis pemeriksaan gula darah yang perlu kita pahami. 1. Gula darah puasa atau GDP, kedua gula darah sewaktu atau GDS, ketiga gula darah 2 jam setelah makan atau G2PP, dan HbA1c. Yang pertama adalah gula darah puasa atau GDP. Ini tes yang dilakukan setelah Bapak dan Ibu berpuasa minimal 8 jam. Biasanya dilakukan pagi hari sebelum sarapan. Tes ini bertujuan untuk melihat bagaimana sih tubuh mengatur gula darah dalam kondisi tanpa asupan atau gangguan makanan. Secara normal, tubuh kita punya mekanisme untuk mempertahankan kadar gula tetap stabil, bahkan saat tidak makan. Tapi, pada orang dengan resistensi insulin atau produksi insulin yang menurun, mekanisme ini jelas terganggu. Jadi, kalau hasil gula darah puasa Bapak Ibu 1 di bawah 100 mg per desiliter, itu artinya normal. Antara 100 sampai 125 itu sudah termasuk prediabetes. Di atas 126 dalam 2 kali pemeriksaan itu sudah bisa dikategorikan diabetes. Yang penting dipahami, gula darah puasa tinggi berarti tubuh tidak mampu lagi menjaga kestabilan gula darah saat tidak ada asupan makanan. Ini adalah tanda awal dari disfungsi metabolik. Selanjutnya adalah gula darah sewaktu atau GDS. Ini adalah pemeriksaan yang paling sering dilakukan karena bisa diambil kapan saja tanpa perlu puasa. Masalahnya, karena tidak mempertimbangkan waktu makan terakhir, hasilnya bisa sangat bervariasi. Tapi GDS tetap penting, terutama saat ada gejala khas seperti sering buang air kecil, cepat haus, berat badan turun tanpa sebab, mudah lelah, dan gejala diabetes lainnya. Jika dalam kondisi seperti itu, GDS Bapak Ibu menunjukkan angka lebih dari 200 mg per desiliter, maka besar kemungkinan Bapak Ibu mengalami diabetes. GDS ini penting sebagai screening cepat, tapi tidak cukup berdiri sendiri. Hasil GDS bisa tampak normal, padahal tubuh sebenarnya menyimpan lonjakan gula darah yang terjadi setelah makan, dan itulah yang berbahaya jika terus dibiarkan. Karena itu, kita perlu melihat pemeriksaan berikutnya, yaitu GDPP, gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan. Inilah yang seringkali menjadi jebakan bagi banyak orang. Mereka mengira karena GDP normal mereka aman. Padahal saat makan, kadar gula darah bisa aja melonjak dan tubuh tidak mampu menurunkannya dengan cepat. G2PP ini penting untuk menilai respon tubuh terhadap asupan makanan. Kalau 2 jam setelah makan gula darah masih tinggi, itu artinya insulin tidak bekerja optimal. Jika hasil GDPP 140-199, maka termasuk prediabetes. Jika lebih dari 200, sudah dikategorikan diabetes. Kondisi ini disebut hiperglikemia postprandial, dan ini berperan besar dalam memicu komplikasi kronis seperti kerusakan saraf, pembuluh darah, dan jantung. Dan yang terakhir, mungkin yang paling lengkap adalah HbA1c. HbA1c mengukur berapa banyak gula yang menempel di hemoglobin darah dalam waktu 2 hingga 3 bulan terakhir. Tes ini nggak dipengaruhi oleh waktu makan dan bisa memberi kita gambaran jangka panjang tentang pengendalian gula darah. Hasilnya HbA1c kurang dari 5,7%, artinya normal. Bila 5,7 sampai 6,4, maka prediabetes. Kalau lebih dari 6,5, kita kategorikan diabetes. HbA1c sangat penting untuk evaluasi pengobatan. Bahkan, pada pasien diabetes yang sudah menjalani terapi, inilah tolak ukur keberhasilan pengendalian gula darah secara menyeluruh. Seringkali pasien bertanya, "Dok, jadi mana yang lebih penting yang saya periksa?" Ya jawabannya ya semuanya penting, sesuaikan dengan kebutuhan.
Gula darah puasa atau GDP menunjukkan kemampuan tubuh mengontrol gula darah saat tidak ada asupan makanan. Jika tinggi, artinya ada masalah pada insulin atau metabolisme dasar tubuh. Gula darah sewaktu atau GDS diambil kapan saja tanpa puasa. Cocok untuk screening awal, nilainya bisa naik, turun tergantung makanan terakhir, tapi tetap bisa jadi alarm jika menunjukkan lonjakan tinggi. Gula darah 2 jam setelah makan atau G2PP mengukur respon tubuh terhadap makanan. Jika 2 jam setelah makan gula darah masih tinggi, berarti tubuh kesulitan mengatasi lonjakan glukosa. HbA1c menunjukkan rata-rata gula darah dalam 2-3 bulan terakhir, cocok untuk memantau kontrol jangka panjang dan risiko komplikasi. Keempat tes ini saling melengkapi, GDP dan HbA1c untuk kontrol dasar dan jangka panjang, sedangkan GDS dan G2PP untuk respon sesaat dan setelah makan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu angka, karena seseorang bisa saja punya GDP yang normal, tapi G2PP dan HbA1c yang tinggi. Artinya, tubuh terlihat baik-baik saja saat puasa, tapi sebenarnya gagal menurunkan gula darah setelah makan dan sudah berlangsung cukup lama. Jadi, jika Bapak dan Ibu atau teman-teman di rumah sudah mulai mengalami keluhan seperti mudah lelah, sering haus, sering buang air kecil, atau punya riwayat keluarga dengan diabetes, jangan ditunda lagi. Periksa gula darah secara menyeluruh, pahami polanya, dan segera lakukan perubahan gaya hidup seperti kurangi karbohidrat sederhana, tingkatkan aktivitas fisik, tidur cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Ingat, semakin cepat kita tahu, semakin besar peluang kita untuk mencegah komplikasi. Karena diabetes bukan hanya soal kadar gula yang tinggi, tapi soal kualitas hidup yang bisa hilang jika kita terlambat bertindak. Sampai jumpa di video selanjutnya.